Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita boleh kembali meninggikan nama Tuhan, kita memuji Allah di atas segala Allah. Itu oleh karena berkat kemurahan yang boleh dinyatakan atas setiap kita. Mari buka hati kita untuk kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus sungguh kami mengucap syukur. Kalau kami boleh merasakan setiap berkat anugerah Tuhan. Dan ini adalah waktu yang sungguh luar biasa. Saat Engkau bekerja atas kami. Saat kami boleh mengagungkan Engkau. Saat kami boleh memuji dan meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkau Raja di atas segala raja. Yang layak menerima pujian, hormat dan penyembahan dari setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya hari ini saat pujian ada atas hidup kita, Yesus Allah di atas segala Allah diagungkan dan dimuliakan. Sebab Dia Allah yang bertahta atas pujian kita. Pujian umatnya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab pada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita percaya saat Tuhan Allah bersama dengan kita, kuasanya dinyatakan. Atas pujian umatnya, Tuhan Allah kita bertahta. Atas pujian umatnya, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab pada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab pada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab pada kuasa dalam pujian, yang sanggup sekali lagi katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab pada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan Allah yang besar. Dan kami akan tetap terus meninggikan Engkau. Ini pujian kami. Terpujilah Engkau. Kau sungguh besar, karyamu sungguh
sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita boleh selalu bisa bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya, untuk kebaikannya, untuk kemurahannya yang selalu ada buat setiap kita. Kita percaya juga kalau sampai hari ini kita ada itu karena sekali lagi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang masih berlaku atas kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang ada dosa, ada kesalahan yang sering kita tidak sadari dan itu juga yang sering kita lakukan.
Hari ini kita akan belajar sama-sama saya dan saudara-saudara semua. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Ada satu kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar lewat firman-Mu kembali kami diingatkan, kami diajar, supaya kami boleh selalu dekat dengan Tuhan, menerima pengajaran dari Tuhan dan memperbaiki diri kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang sampai hari ini kita mungkin masih suka melakukan dan kita tidak sadari hal itu terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang mungkin kita anggap satu hal yang biasa, itu bisa saja terjadi. Tetapi mari kita akan lihat apa yang Alkitab katakan untuk kita semua. Bahkan ada dosa yang kita tidak sadari dan justru itu Tuhan mengatakan itu Tuhan marah sekali dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Nah, hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Kita buka dulu ayat firman Tuhannya di dalam Mazmur 19 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari." Ya. Nah, kita seringkali berpikir dosa itu adalah kalau kita membunuh, kita mencuri, kita melakukan tindakan kejahatan-kejahatan dan kita pikir itu dosa yang luar biasa sekali. Tetapi sekali lagi, mari kita belajar bahwa ada dosa yang tersembunyi yang kita mungkin hampir hari ini sampai hari ini kita tidak pernah sadari dan itu yang kita lakukan. Apa itu? Dosa yang pertama adalah dosa tentang kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kita kurang bersyukur kepada Tuhan, ya. Nah, di dalam Roma 1 ayat 21 firman Tuhan berkata, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Saudaraku, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada Allah. Ini sesuatu yang luar biasa sekali, ya. Kurangnya kita bersyukur kepada Tuhan bukan sekedar hal-hal yang negatif tetapi juga dapat menimbulkan dosa, ya. Contohnya, mungkin kita tidak sadar seringkali kita mengeluh kepada Tuhan, membandingkan hidup kita dengan orang lain, ya, membandingkan hidup kita dengan keberhasilan orang lain, keadaan kita, posisi kita. Bahkan ada juga yang berkata, kita sudah berdoa, kita sudah melayani, kita sudah menjadi anak Tuhan yang luar biasa yang selalu hadir dalam ibadah minggu. Tetapi kenapa ya hidup kita tidak pernah berubah? Tapi kenapa ya hidup kita biasa-biasa aja? Bahkan kalau kita melihat ada orang yang mungkin kebaktian atau ibadahnya cuma setahun 3 kali, Natal, Paskah, dan ulang tahun gereja. Tapi mereka hidup diberkati dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kata Tuhan jangan iri dengan keberhasilan orang-orang fasik. Ya, kita belajar. Jadi apa yang sebenarnya yang terjadi? Kenapa kita seringkali kurang bersyukur? Pertama karena tadi kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Orang Jawa bilang begini, urip kui mung sawang sinawang. Hidup itu cuma apa yang kita lihat, tidak ada yang kekal. Tapi kalau kita menyadari bahwa hidup itu cuma apa yang kita lihat, tentu kita akan pandai bersyukur. Tapi masalahnya dunia ini seperti sedang berlomba. Dunia ini berkompetisi. Siapa terbaik, siapa terkaya, siapa termulia, siapa tertinggi, siapa terhebat. Lupa bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan namanya. Fokus dunia ini adalah kembali pada diri kita sendiri. Fokus pada dunia ini adalah bagaimana kita bisa mencapai tingkat tertinggi dari kehidupan di dunia ini, standar dunia ini. Tetapi tidak pernah memperhatikan standar Allah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup bijak. Ada hal-hal yang kita belajari dalam hidup ini dan kita mau Saudaraku untuk selalu bisa berkata Tuhan segala sesuatu itu baik. Orang sedang mengejar kekayaan, orang sedang mengejar kedudukan, orang mengejar sesuatu yang lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi. Tidak salah, tapi masalahnya adalah kalau kita habiskan waktu kita hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak kekal, bagaimana persiapan kita menuju kepada sesuatu yang kekal? Apa yang masih bisa kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terlambat menyadari pada waktu-waktu semakin hari semakin merosot hidup kita, semakin merosot kekuatan kita, kesehatan kita. Kemudian kita baru menyadari bahwa apa yang kita kejar itu keliru. Nah, hari ini kita belajar, kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal.
Banyak orang saudaraku lupa ya bahwa kekayaan, kemuliaan, kehormatan, peninggian, hebatnya orang itu dianggap berhasil, itu dianggap hebat. Dan kalau tidak berhasil, dia tidak kaya, tidak terhormat, tidak menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi, kita berpikir kita gagal. Saudaraku, ada hal yang sering kita lupa, yang harus kita syukuri, yaitu kita hari ini masih bisa bernafas, kita hari ini masih bisa melihat, kita hari ini masih bisa mendengar, kita hari ini masih bisa merasakan. Itu hal yang luar biasa yang kita harus syukuri. Banyak orang mengejar kekayaan tapi sakit-sakitan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran hidup. Apalagi zaman-zaman sekarang nih, zaman-zaman yang tidak baik-baik saja, sedang dalam keadaan katanya resesi ekonomi, banyak orang-orang yang sudah mulai bingung hidupnya seperti apa. Kadang saya mencontohkan hidup ini, kenapa orang seringkali mengejar hal-hal yang sepertinya justru membuat orang itu terjerat. Orang itu merasa sepertinya terikat oleh sesuatu yang dikejarnya. Nah, padahal Tuhan memberikan kepada kita kebebasan luar biasa, ya saudara. Tapi kita kembali mengikat diri kita. Kadang saya perhatikan, saudara, kita ini kalah dengan orang gila, saudara. Orang gila itu ya, coba perhatiin deh. Dia lihat tempat sampah, dia tersenyum. Dia lihat tiang listrik, diajak ngobrol. Dia senyum, dia luar biasa, dia menari, dia pokoknya terserah dia mau. Hidupnya bebas banget. Tapi kita yang sehat ini, saudara, yang waras ini, kita tidak menyadari hal itu. Makanya saudara, kayaknya kita memang harus belajar. Tapi bukan berarti kita harus gila, tetapi kita harus belajar. Ya, kenapa kita tidak membebaskan diri kita dengan ucapan syukur kita? Orang yang tidak pernah bersyukur itu sedang memenjarakan dirinya, ya, memenjarakan jiwanya, memenjarakan kebebasannya. Kenapa? Karena di dalam Tuhan ada kelepasan, ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kenapa kita tidak miliki itu dalam hidup kita? Orang yang menghasilkan hidupnya selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Orang yang selalu berkata dia bisa bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang merasa dirinya cukup. Orang yang selalu berkata Tuhan itu baik. Orang yang bersyukur adalah orang yang bisa menikmati hidup itu sesuai dengan janji dan kasih setia Tuhan. Walaupun memang kenyataan secara kasat mata, keadaan dunia ini memang tidak baik-baik saja. Mungkin kita mengalami tekanan, masalah ekonomi, sakit, penyakit, apapun memang bisa terjadi. Tapi kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan, semua karena kasih karunia, semua karena anugerah. Ya, sekali lagi, mari kita belajar untuk bisa mengucap syukur dalam segala keadaan apapun, ya. Hendaklah kita bisa bersyukur dalam segala hal, ya. Selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, ya. Nah, yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah dosa yang kita tanpa sadari sering kali kita lakukan, ya. Yang kedua adalah kesombongan. Amsal 16 ayat 18 firman Tuhan berkata, "Kecongkakan mendahului keruntuhan dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu dosa yang sering kali kita lakukan dan kita sampai hari ini mungkin tanpa sadar kita lakukan adalah kesombongan. Ya, kesombongan adalah hal-hal yang itu sangat-sangat terjadi sekali. Entah itu orang percaya, entah itu orang yang belum percaya. Kesombongan ini selalu mendominasi kadang-kadang, ya saudara, kalau kita tidak menyadarinya. Nah, salah satu buah dari kesombongan adalah tidak mau mengampuni. Menganggap dirinya baik, menganggap dirinya benar, menganggap dirinya tidak bersalah. Ini sangat harus kita pahami bersama dan kita harus sangat-sangat takuti, yaitu kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga tidak akan mengampuni. Bayangkan kalau itu terjadi dalam hidup kita. Kita merasa baik, ya, kita merasa enggak pernah melakukan kesalahan, kita merasa bahwa bukan saya yang salah, tapi dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, berpikir seperti itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Ya, kadang-kadang kita bilang begini, udahlah, daripada aku ribut, aku lebih baik menghindar. Aku nggak mau susah, aku nggak mau urusin dia lagi. Aku nggak mau tahu apa yang dia lakukan. Aku maunya sendiri, aku tidak mau lagi bergaul dengan dia.
Salah satu bentuk kesombongan yang kita tidak sadari adalah seperti itu. Nah, kita tidak mau belajar, saudaraku, bahwa persoalan sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Persoalan sebenarnya adalah diri kita semua. Karena itu, mari kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Mengampuni adalah bukan mau, tidak mau, boleh atau tidak. Mengampuni adalah satu tanggung jawab, satu anugerah yang Tuhan berikan. Kalau kita masih bisa mengampuni, itu berarti Tuhan masih memberikan pada kita anugerah. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan. Karena kalau tidak kita mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Jadi belajar bahwa kita tidak semua orang menjadi baik, tidak baik-baik semuanya, tapi Tuhan mau melihat merendahkan hati kita. Nah, yang kedua, saudaraku, orang yang sombong adalah ia tidak mau merendahkan hatinya. Ayat 23 dari Amsal 29 berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati akan menerima pujian. Nah, saudara, apa yang sering kali kita lakukan tanpa kita sadari, kalau dia tidak berani mengakui kesalahan atau kelemahannya, kita melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kita merasakan bahwa kita yang benar, karena kita merasa bahwa aku begini nih karena dia, ya, ini gara-gara dia. Makanya aku seperti ini sekarang. Saudara, sikap ini seringkali tanpa kita sadari kita lakukan untuk mencari pembenaran diri. Ya, itu udah dilakukan dari zaman dulu, saudaraku, oleh Adam dan Hawa. Ya, Adam menyalahkan Hawa, pokoknya menyalahkan semuanya, menyalahkan setan. Ujung-ujungnya memang begitu, saudara, karena tidak berani mengakui kesalahan. Karena itu belajarlah untuk berani mengakui kesalahan. Jadi orang yang mengakui kesalahan itu artinya sikap hati yang merendah, sikap hati yang benar. Ya, kita belajar jangan takut untuk mengakui kesalahan. Selanjutnya, kesombongan adalah merasa diri jauh lebih baik dari orang lain. Ya, Mazmur 139 berkata begini. Dalam Mazmur dikatakan, selidikilah hatiku ya Allah, dan kenallah hatiku, dan lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, saudara, ini luar biasa sekali. Pemazmur berkata, selidiki hatiku ya Allah, apakah jalanku serong atau tidak. Coba tengok diri kita setiap hari. Saudara, apakah selama ini kita merasa paling baik, paling benar, paling hebat? Ya, pernah saudara dengar ada kata yang begini, kalau setan tidak bisa membuat engkau jahat, maka dia akan mengubah engkau menjadi merasa paling baik, paling benar. Karena itu mari kita lihat apa sih sebenarnya yang terjadi, apa yang ada dalam batin kita, dalam hati kita, sehingga kita pintar sekali membawa orang lain, menilai orang lain, ya, padahal kita lupa, kita seringkali membuat orang lain menjadi terluka oleh karena yang kita lakukan. Ya, kita cepat sekali menyimpulkan, memberi label kepada orang lain bahwa mereka begini, mereka begitu, harusnya begini, harusnya begitu, tidak seperti saya, tidak seperti kita. Ya, padahal firman Tuhan berkata, kita sibuk melihat selumbar di mata orang lain, tapi lupa ada balok di mata sendiri. Nah, saudara, kita seringkali gitu ya, resep nempoka gorengan batur, sibuk ngitungan kekurangan nulian. Ya, jadi kita belajar, saudara. Coba, kita gampang banget loh kalau nilai orang lain, ya. Hitungan orang lain yang salah itu gampang baik. Banyak banget. Kalau kita terlalu sibuk menghitung kekurangan orang lain, ngitungan kegorengan batur, saudara, kita akan kehabisan waktu untuk memperbaiki diri kita. Kita akan kehabisan waktu untuk menjadi orang yang mendapat kelayakan oleh Tuhan untuk diampuni. Nah, karena itu belajar introspeksi diri kita. Apakah saya benar? Apakah saya jauh lebih baik? Apakah saya jauh lebih benar? Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah ini dosa yang sering kali kita pikir ini biasa, ya saudara. Nah, dosa yang ini adalah tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu perbuatan baik. Yakobus 4 ayat 17 berkata begini, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak dia melakukannya, maka dia sudah berdosa. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 berkata begini, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan Allah mau kita ada di dalamnya, dan Allah sudah sediakan itu buat kita. Kalau kita tidak melakukan apa yang baik, katanya, maka engkau sudah berdosa. Setiap hari bangun pagi sampai nanti kita mau tidur, ada selalu kesempatan untuk kita melakukan apa yang baik.
mengerjakan apa yang baik, hidup menjadi berkat. Setiap hari Tuhan tampilkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali itu yang kita merasakan. Ya, kita pikir, contohnya sederhana aja. Kalau Bapak Ibu bawa kendaraan, naik kendaraan di lampu merah, biasanya ada banyak tukang minta-minta, ya, tunawisma atau tukang ngamen. Pertanyaannya gini, Anda memberi atau Anda ngedumel? Kebanyakan kan kita pikir ya, wah males sih dia mah, enak banget ya mah. Aku tahu tuh, ada ceritanya bahwa dia lebih kaya dari kita. Saudara, kita memberi 2.000, itu ngomelnya dari lampu merah satu ke lampu merah yang lain. Tapi kalau kita memberi 2.000, doa didoainnya kita itu panjang banget tuh saudara. Pilih yang mana sekarang? 2.000 itu sebenarnya hal-hal yang sangat kecil, ya. Tapi seringkali kita abaikan itu. Kita merasa udah biasa itu, ya. Ada satu contoh saudaraku yang saya alami. Bapak Ibu pernah lihat kalau kita ke gereja Jalan Merak, itu ada bapak yang jualan tisu, terus lem Korea, dan ada beberapa hal, korek kuping, ya, gunting kuku, gunting itu dia jalan itu pakai celana pendek, ya, pakai tongkat jalan terus dia muter itu, ya, jualan. Berapa kali saudaraku saya lihat dan dia tawarkan. Saya cuma bilang enggak Pak, gitu, ya. Udah lewat 1 kali, 2 kali juga sama. Saudara, setiap pagi saya kemari, itu selalu ada dia lewat. Sampai 3 kali, saya tidak bereaksi apa-apa. Tapi waktu ketiga kali itu, saya ingat ada satu hal yang menyentuh hati saya dan saya percaya itu dari Roh Kudus. Ada satu kata yang begini, aku sudah tampilkan dia 3 kali di hadapanmu dan engkau belum berbuat baik sekalipun. Wah, itu saudara, kayak menghantam dada saya, menghantam jiwa saya. Iya ya, udah 3 kali Tuhan beri kesempatan untuk saya melakukan kebaikan. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Saya taruh motor, saya balik, saya kejar dia. Ya, saya panggil. Kemudian, maaf, saya belikan dia makanan, kasih air. Kemudian saya ajak dia duduk. Saya ngobrol sebentar, tanya dari mana, ya. Kemudian dia berterima kasih. Satu kata yang keluar dari bibirnya adalah yang saya akan ingat terus, Bapak orang Kristen ya. Nah, saudara, bayangkan itu. Ternyata dia sudah amati hidup kita. Dia sudah ingat siapa kita. Dan saya berdoa buat dia. Apakah dia bertobat? Itu bukan urusan saya. Apakah dia percaya Yesus? Itu bukan urusan saya. Tugas saya adalah melakukan apa yang bisa saya lakukan. Di sekeliling saudara-saudara semua, itu juga bisa terjadi seperti itu. Apakah saudara peduli dengan mereka? Kebanyakan dari kita, saudaraku, kalau ada orang datang kepada kita, kita udah mulai berpikir, aduh ngutang deh, aduh minta deh, aduh susah deh. Padahal ketika dia datang sama kita, itu kesempatan gitu melakukan yang baik. Jangan bilang begini, wah kita harus perlu dengan segala hal yang berpikir dengan luar biasa, supaya jangan hanya jadi kebiasaan. Kan kita suka begitu kan, wah ini mah kebiasaan, ini mah udah biasa dia mah begitu. Saudara, Anda belum melakukan yang baik, padahal belum melakukan yang baik, tapi kita sudah menilai orang lain, memberi label kepada orang lain, padahal itu kesempatan untuk kita melakukan yang baik. Tuhan bilang, kalau engkau tidak melakukannya, maka engkau berbuat dosa. Saya perhatikan ada satu firman Tuhan cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Bagaimana orang kaya itu masuk neraka, sementara Lazarus duduk di pangkuan apa? Wah, mikirin saudaraku, kok bisa ya? Apakah nanti semua orang kaya itu masuk neraka? Tapi kalau kita selidiki, kita lihat kembali firman Tuhan itu, maka kita akan menemukan ketika Lazarus terduduk di depan pintu gerbang, menantikan remah-remah yang jatuh dari tempat pesta dan berebut dengan anjing, sementara orang kaya itu hanya lewat acu tak acu sabodo teuing. Saudara bisa bayangkan, itu dosa. Nah, makanya dengan hidup kita sekarang, kita setiap hari minta kekayaan, setiap hari kita minta keberhasilan, setiap hari kita minta berkat. Apa bedanya dengan orang-orang yang meminta seperti itu? Kita lebih terhormat ya,
kita lebih baik ya kelihatannya, tapi kita lupa untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu marilah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hukum terutama dan utama yang Tuhan ajarkan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau yang kelihatan aja tidak bisa kita kasihi? Bagaimana kita bisa memberkati Tuhan dengan pujian, dengan syukur kita kalau yang kelihatan aja tidak bisa kita lakukan? Mari kita introspeksi diri kita. Nah, hari ini kita belajar ya saudaraku, kita belajar untuk selalu hidup dalam kasih Tuhan. Ingat, kalau pada hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, tengok diri kita. Saya juga tidak jauh lebih baik dari siapapun. Saya tidak jauh lebih benar dari siapapun. Tapi saya sedang mempersiapkan diri saya untuk jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Kita belajar menyikapi hidup ini dengan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah. Tuhan ingatkan kepada kami untuk selalu bisa bersyukur, untuk selalu bisa menjadi berkat dalam hidup ini. Bahkan yang lebih penting lagi Tuhan, jangan ada kesombongan di hati kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan memberkati setiap kami masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan menjaga melindungi kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Dalam segala keadaan apapun kami mencintai bangsa kami. Kami tahu Tuhan taruh kami di negeri ini supaya kami bisa berdoa untuk negeri ini. Terima kasih untuk lingkungan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, gereja kami, bahkan bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya juga Tuhan, berkat Tuhan untuk para pemimpin bangsa ini. Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka dengan hikmat Tuhan. Mereka boleh memimpin bangsa ini. Dan kami harus menghormati sebagaimana Tuhan sudah perintahkan itu kepada kami. Terima kasih Bapak. Jagai hati kami untuk terus berdoa untuk bangsa ini. Kami juga mau berdoa untuk Gereja Betel Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham sebagai pemimpin sinode. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi pelayanannya, keluarganya, bahkan Tuhan kepemimpinan di sinode Gereja Betel Indonesia. Juga untuk pemimpin-pemimpin daerah baik Jawa Barat dan seluruh Indonesia. Bapak Satria sebagai pemimpin BPD Jawa Barat, Tuhan berkati keluarganya, pelayanannya. Bahkan Tuhan juga menjaga kesehatan. Terima kasih Bapak. Untuk setiap kami semua, kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami. Ingatkan kami terus Tuhan akan firman-Mu di dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri ibadah, sebelum kita akhiri firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.